Ayo ketemu saya lagi dengan Agus Eko Madjo dalam Arsitektur Kota dan kita masih membahas human being dalam aneka fenomena arsitektur kota. Dan kita akan membahas satu pemikiran dari seorang pemikir ya, namanya Christian Norbert Schulz. Dia mengungkapkan istilah genius loci. Artinya apa? Artinya ketika dia membahas genius loci, Pak Christian Norbert Schulz itu mengajak kita untuk memahami lingkungan alam dan lingkungan binaan yang dibuat oleh manusia itu secara lebih puitis. Karena puisi itu membuat kita akan lebih bisa melihat apa yang kita rasakan ya. Lebih meaningful lah istilahnya. Nah, di sini sebetulnya ada semangat being ya. Being itu apa ya? Kira-kira oh ini loh gitu ya. Kira-kira being itu seperti itu. Dan itu menjadi inti dari apa yang dipikirkan dan menjadi perhatian dari filsafat fenomenologi. Dan genius loci itu adalah bagaimana konsep fenomenologi itu diturunkan saat kita menjelajahi aneka lingkungan yang dibuat manusia. Bagaimana makna-makna itu muncul ketika ya ketika kita jalan-jalan ya. Dan ini lebih sistematis lagi karena ada landasan filsafatnya, yaitu fenomenologi. Ikuti terus tayangan tentang genius loci. Genius loci, ya. Jadi Toward Phenomenology of Architecture. Sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa istilah genius loci ini berasal dari kepercayaan bangsa Romawi tentang adanya ruh yang menjaga suatu tempat, a guardian spirit. Ruh inilah yang memberikan hidup bagi masyarakat untuk hidup dan bermukim, mendampingi mereka dari mulai kelahiran hingga akhir hayat. Dan genius loci ini bersifat lokal dan unik dari satu tempat ke tempat lain. Nah, Pak Norbert Schulz mengajak kita untuk memahami place dalam kerangka genius loci dengan satu gambar yang luar biasa ya. Kayaknya dia duduk di depan jendela lalu melihat gereja ya, bangunan penting di belakangnya. Place, tanda tanya gitu. Jadi genius loci pasti mengajak kita memahami place secara puitis ya. Duduk pas musim salju melihat bangunan di luar gitu, romantis ya, puitis gitu kan. Ya, kemudian beliau ngajak-ngajak jalan-jalan bagaimana place itu terbentuk kalau kita jalan di sebuah jalan lalu ada pohon kiri kanan ya, jalannya berbatu gitu. Ya kalau Anda senang membuat puisi, tentu Anda duduk di sini dan beberapa puisi itu pasti akan Anda buat di sini ya. Kalau Anda membawa gitar enak sekali, lalu berapa lagu bisa Anda ciptakan di ketika Anda duduk di jalan ini ya. Bahkan ini dia sangat puitis ya, membandingkan dua yang kontras. Yang sebelah kiri adalah suasana salju, ini di kota di Eropa ya. Yang sebelah kanan adalah anak-anak juga ceria di kawasan yang panas di Sudan. Atau ketika kita melihat sebuah artefak dari masa lalu ya, amfiteater yang dibangun oleh pada masa Yunani ya, begitu sangat monumental, mengagumkan. Tapi ketika kita datang ke amfiteater ini, Norbert Schulz mengajak bahwa tolong jangan hanya lihat amfiteater, tapi lihat ya, gambar kiri kanan atas adalah pemandangan yang menjadi konteks dari amfiteater itu ya, pemandangan luas. Dan jangan lupa tengok bangunan pohon di kiri kanan ya. Saya membayangkan ketika ada di sini desir angin sudah langsung terdengar di kuping saya ya secara imajinatif. Nah, ada 3 kota yang dijadikan tempat kasus oleh Norbert Schulz. Yang pertama adalah Praha, dan beliau melihat ketika pertama kali datang ke Praha adalah artistika ya. Jadi ini adalah abad pertengahan dan Renaissance yang karya seninya banyak menghiasi kota ini. Kemudian karena genius loci itu berorientasi pada historis, melihat historis, maka Pak Norbert Schulz mau menyajikan berbagai gambar-gambar dalam satu kota ya, atau visual ya, di satu kota, grafis segala macam yang menunjukkan bagaimana kota ini tumbuh dan berkembang dari masa lalu hingga masa kini. Dan yang menarik, kota Praha menyajikan sebuah keteraturan, sebuah ritme. Dan ini menjadi karakter ya dari kota Praha. Keunikan kota Praha adalah karakter ritmis yang ornamental dan terbangun dari masa yang cukup lama. Dan itu tidak hanya terjadi di pusat-pusat kota, bahkan di sudut-sudut kota yang sepi pun ritmis ini, ritme bangunan ini itu menjadi genius loci dari kota Praha. Nah, kita loncat ke Afrika ya, Khartoum and Omdurman, kota yang ada di padang pasir. Oke, gambar kiri bawah Anda melihat bagaimana, dan peta itu ya, terlihat bagaimana dua kota ini sebetulnya karakter utamanya adalah sungai. Jadi genius loci dari kota ini, kalau dari awal Pak Norbert Schulz sudah menyatakan bahwa kota ini genius locinya adalah sungai.
Lalu beliau mengajak kita untuk melihat materiality ya, place dan materialitas. Jadi orang-orang Khartoum ini membangun rumahnya dengan mud ya, dengan lumpur. Nah, lumpur ini kan didapatkan dari sungai. Oke. Kita lihat lagi. Ini aktivitas ya, aktivitas bagaimana orang bangun rumah. Lalu aktivitas orang berteduh di dalam sebuah bangunan shelter. Dan ini adalah sungai ya. Ada yang masih alami dan ada beberapa elemen yang dibangun untuk menghadap sungai ya, sudah lebih well design gitu. Tapi kalau saya meningkat, genealogi dari Khartoum dan Omdurman ini adalah sungai gitu ya, kota yang banyak dipengaruhi oleh sungai, baik view, baik materiality, baik kemudian juga karena dia panas ya, dia berteduh, beraktivitas, sungai ini menjadi elemen pendingin lah ketika ini suasana kota ini begitu sangat panas di padang pasir. Kota ketiga ada Roma, dan di awal pembahasannya Norbert Schulz melihat maket Roma dari atas. Terlihat bangunan-bangunan monumental, terlihat sumbu-sumbu. Jelas dia ingin menceritakan bahwa Roma adalah kota yang punya sejarah tua, sejarah panjang. Jadi genealogi dari Roma adalah sejarah yang terbangun dari masa lalu. Nomor keduanya kan bangunan-bangunan yang megah ya. Jadi ini kota-kota yang peradabannya tinggi di masa lalu. Gitu. Dan satu sumbu itu yang masih ada sampai sekarang yaitu adalah ini Plaza San Peter ya di Vatikan ya. Nah karena kita bicara place maka kebesaran dari plaza ini tidak hanya dilihat dari atas sumbu yang kuat, tapi juga bagaimana dirasakan oleh manusia, human experience ya. Jadi orang datang ke arkade itu, kemudian ada air mancur, dan disinilah genealogi dari Roma, Vatikan itu adalah bahwa kota ini sudah terbangun dari masa lalu dan menghadirkan pengalaman-pengalaman yang megah bagi orang yang mengunjunginya hingga kini. 3 kota ya yang dijadikan kasus oleh Pak Christian Norbert Schulz dalam mencoba mengungkap makna genealogi. Yang pertama adalah kota betul ya, Praha. Yang kedua dia jauh ke Afrika, dia jalan-jalan ke Khartoum ya, ibu kota Sudan. Dan kemudian dia balik ke Eropa, ke kota Roma, dan dia ingin menjelaskan sebetulnya adalah bahwa genealogi itu akan sangat ditentukan oleh sejarah ya, sejarah dari kota itu. Maka Roma menjadi contoh yang baik karena Roma luar biasa sejarahnya ya. Nah, namun seperti yang dia ungkapkan bahwa genealogi itu akan unik di setiap tempat. Artinya tidak hanya hadir dalam 3 kota yang dia jelaskan, itu hanya kasus. Artinya apa? Genealogi bisa hadir di setiap tempat kalau kita mampu mengeksplorasi ya, mengungkap ya makna-makna atau keunikan karakter dari tempat itu yang tentu saja dia akan terbangun dari sejarah tempat itu. Artinya apa? Ya, sekitar kita, sekitar Anda, sekitar saya, dan Indonesia ini masih banyak tempat yang bisa kita kunjungi kalau kita bisa melihatnya dan mengeksplorasi keunikannya, apalagi ketika kita bisa menggunakan pendekatan genealogi. Jadi, jalan-jalan kita itu berjalan-jalan filsafat ya. Nah, masih bersama saya, Agus Eko Madyo. Kita ikuti terus segmen selanjutnya, masih tentang genealogi, dan pada segmen berikutnya, spoiler nih ya, saya akan mengajak Anda bagaimana keunikan tempat-tempat di Indonesia yang sudah saya jelajahi bisa diceritakan dalam kerangka genealogi. Jadi jalan-jalan saya, ini bukan hanya jalan-jalan belajar, tapi juga jalan-jalan yang berfilsafat, mencari makna tentang apa hidup ini. Sampai di sini dulu tayangan saya, kita berjumpa pada segmen selanjutnya ya, jangan kemana-mana.